Seni budaya berarti di di sekolah itu juga mewadahi ya, misalnya ada siswanya yang punya talent atau punya minat di bidang ini ya, sehingga dibuat tugas seperti ini. Ini berarti semuanya dapat tugas ini atau cuman kamu aja? Atau cuman yang ikut Oh, itu aja? enggak semuanya. Enggak semuanya. Oke. Prestasi ada nggak? Oh, enggak, Pak. Nggak ada prestasi? Enggak. Oke, nah ini mungkin buat teman-teman yang lainnya, nah, ternyata walaupun SNBP tanpa prestasi pun juga bisa tembus ITS ya, di KP ITS. Oke, makasih ya, Rizky ya. Nanti tetap stay tune ya, karena nanti masih ada tanya jawab dari teman-teman. Oke, sekarang kita ke Alifah. Ada Alifah? Jadi kalian sudah konfirmasi hadir? Ada, Pak. Oke, bisa dijelaskan nih karyanya? Singkat aja, karena waktunya sudah hampir 9:30 ya. Nggak kerasa. Jadi itu fokus jawab soal aja sih. Sebenarnya banyak kayak ide-ide banyak banget di otak gitu toh. Rencananya itu awalnya pengen buat robotnya kayak lagi genggam rumah gitu. Tapi kayak susah gitu ngekspresiinnya. Oke, mau eksekusinya susah ya? Iya, susah, masih susah. Realisasikan. Oke. Iya, jadi akhirnya ya gitu. Terus awalnya itu sebenarnya saya udah buat itu hampir jadi, tapi di situ kayak nggak ada perspektifnya gitu. Akhirnya pas H-3 itu nekat ngerombak, jadi buat dari awal. Oke. Itu buatnya semalam. Semalam? Kayak gini semalam? Iya. Kenapa kamu bikinnya semalam? Memang sebelum-sebelumnya kamu sibuk apa? Ada pas semester 6. Oke. Oke, lalu sekarang strateginya kenapa milih seni murni, lalu keduanya desain interior? Karena lebih minatnya ke seni murni, Pak. Oh, jadi bukan desain karena interior. Desain interiornya itu yang duanya cuma buat genep-genep aja. Biar nggak kosong aja. Okay. Soalnya pede aja gitu keterima. Oke, nah ini bagus ini quote-nya dari Alifah ini, pede aja gitu ya. Oke. Nah, ini menurut saya bagus ini. Apa sih yang kamu ceritakan di sini itu apa? Itu jadi kayak gambarin suasana kota gitu. Medianya kayak apa? Kota yang canggih. Medianya pakai kertas A3 watercolor. Ini watercolor ya. Tapi kalau saya lihat dan itu pakai akrilik. Oh, akrilik kan ya, bukan watercolor ya? Iya, tapi kertasnya pakai kertas watercolor. Oh, kertas akuarel, lalu medianya pakai akrilik ya. Akrilik. Oke. Apalagi ya, ada alumni nilai rapor 8,88. Sukodono mana ini? Sragen, Pak. Oh, Sragen. Oke, terima kasih Alifah. Kita lanjut ke Muhammad Alan. Tadi kayaknya ada ya Muhammad Alan ya. Silakan Muhammad Alan, bisa dijelaskan? Kalian bagus banget. Iya Pak, itu di situ saya sendiri jawab soal dulu, di mana ada timun mas dan rumah hancur itu wajib ada, dan saya fokusin di rumah hancur di kebetulan dipegang sama robotnya dan di bawah kaki robotnya. Selanjutnya saya fokusin pakai komposisi yang golden ratio buat ngumpulin orangnya supaya lebih harmonis. Golden ratio? Pakai golden ratio yang itu? Fibonacci atau gimana? Bagaimana kamu bisa tahu tentang golden ratio? Mungkin teman-temanmu belum tahu. Kebetulan saya baca-baca mengenai komposisi gitu kan Pak. Terus supaya focal point-nya lebih dapat, saya pakai titik pusatnya di timun mas sendiri Pak. Terus di sisi yang paling besar itu saya menggambarkan robot sama keadaan di sekitar. Oke, bagus. Sekarang strategi kamu milih pilihan 1 dan 2, pilihan 2-nya kamu kosongin, kenapa tuh? Itu masih di mute loh. Karena silakan. Di Jakarta nggak ada universitas seni yang negeri Pak. Terus saya emang lebih suka diisi Yogyakarta aja. Gimana? Seperti mana kalau di Jakarta nggak ada seni? Artinya pilihan 2 itu harusnya kamu kalau misalnya ada
seni di Jakarta, kamu milih pilihan 2 gitu. Di Jakarta ya kebetulan gak ada universitas seni yang bisa saya masukin yang saya mau karena swasta Pak, IKJ, terus kebetulan juga saya lebih suka sama seni murni dan Kemute, Alan, suaramu kemute. oh ya, saya di Jakarta sendiri nggak ada universitas seni. Yang kedua, saya lebih suka seni rupa murni dan juga saya suka di Yogyakarta. Oh, karena milih kotanya ya. Kalau misalnya ternyata apa yang kamu bayangkan ketika misalnya milihnya cuma 1, ternyata nggak lolos gitu? Jujur sedih sih Pak. Waktu buka pengumuman juga kaget banget karena nggak backupan lain di pilihan kedua. Oke, maksudnya gini, ketika kamu memutuskan cuma ngambil 1, berarti kan ada resiko ketika nggak diterima ya sudah kan. Nah, apakah kamu nanti mengambil isi lagi atau misalnya berpikiranmu itu mau ngambil isi lagi gitu atau ya sudahlah, berarti aku nggak cocok di seni rupa atau gimana gitu? Gimana pikiran? Kan berani kan kalau ngambil 1 tanpa cadangan? Saya ngambil isi lagi Pak, dan kebetulan saya kemarin itu ikut yang beasiswa ITS. Oh gitu. Tapi ini kan sudah lolos kan ya ini ya? Iya Pak. Oke, sekarang kita ke karya kedua. Nah, karya keduamu ini apa ini? Digital apa? Digital Pak, tapi saya pakai teknik melukis tradisional, jadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi tools-tools yang ada di aplikasinya sendiri, Pak. Oh, jadi manual digosok-gosok gitu ya. Oke, ini sudah IG-nya, silakan nanti di-follow teman-teman ya. Nanti silakan di-screenshot, kalian mau nanya-nanya nanti tinggal lihat ini aja. Oke, terima kasih Alan. Kita lanjut ke Trisha, DKV UPI. Mana Trisha ada? Ada, Pak. Ya, silakan Trisha. Karyamu keren banget menurut saya. Coba Terima dijelaskan. kasih, Pak. Ya. Ya, itu jadi ceritanya kan yang ada robot, timun mas, penduduk, hutan, sama rumah. Tapi saya kan saya bingung gimana cara gambarnya. Jadi saya mau bikinnya rusuh-rusuhnya aja. Saya juga nggak terlalu jago bikin rumah. Jadi saya mau banyakin orangnya aja buat nutupin rumahnya, buat nutupin hutannya. Tapi hutannya tetap ada, tapi nggak terlalu kelihatan juga. Terus robotnya juga di kiri atas, timun masnya juga pengen di kanan bawah aja, karena kalau dua-duanya di tengah bisa nggak muat. Terus biar robotnya agak lebih kelihatan, awan-awannya itu dibikin muterin si robotnya. Terus ada cahayanya dikit, pakai penghapus gitu, full arsir. Cahayanya mana cahaya? Ada gitu? Itu kan ada awan. Oh, oke. Yang di atasnya robot itu ya? Iya. Oke, kemudian ada prestasi lain nggak? Oh, enggak. Nggak ada. Oke, ini bagus ya. Mungkin kalau saya sih, misalnya saya penilai, semuanya itu mungkin perfect ya. Kecuali satu aja. Satu kelihatan masih ada animenya. Walaupun sebenarnya anime itu nggak masalah ya sebenarnya. Karena kan ya itu skill ya. Tapi kadang ada penilaian bahwa itu tuh nggak proporsional. Misalnya matanya terlalu besar kayak gitu. Tapi ini tuh diselamatkan dengan semua karyanya yang perfect gitu. Ada kedalaman juga, ada perspektifnya, ada jarak jauh, ada beda antara dekat sama jauh gitu. Terus kemudian ide rusuh-rusuhnya itu kayaknya bisa dijadikan pertimbangan teman-teman yang nanti membuat karya juga. Rusuh-rusuhnya itu membuat juri itu langsung tertarik gitu ya. Penilai. Oke, sekarang karya kedua. Ini apa? Poster atau apa ini? Ilustrasi? Ilustrasi buat waktu itu tahun 2022 dari Ruang Guru. Tapi nggak menang sih, Pak. Oh, ini lomba? Iya. Oke, nggak apa-apa. Nggak menang di Ruang Guru, yang penting kamu menang UPI ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Trisha. Kita lanjut ke karya selanjutnya. Ada Febriansyah. Febriansyah, silakan Febriansyah. Ini di desain produk industri UPI Tasikmalaya. Halo, ada Febriansyah? Ya. Ya, yuk silakan bisa di. Nah, jadi kan ya kan di soalnya itu
Mas sama robot yang akan menangkapnya. Jadi kelihatan itu robotnya yang akan mau menangkap itu. Sama itu rumahnya kelihatan porak-poranda. Jadi beralian. Oke. Terus apa ada lagi? Arsirnya ini ada dusanya nggak ya? Saya lihat kok ada Oh iya, kayak kotor-kotor gitu. ada Suaranya nggak jelas, Febri? duselnya, Pak. Ada ya? Nah, ini buat teman-teman yang lainnya ya, ini ternyata dusel juga ada yang lolos ya. Ya, ini emang kamu sengaja pakai dusel ya? Alasannya apa pakai dusel? Belum tahu sih, Pak, karena teknik dusel itu nggak boleh. Sebenarnya Baru tahu bukannya masuk grup ini. saya bukannya nggak boleh ya, tapi jaga-jaga aja karena ada yang mempersepsikan atau menganggap bahwa ini benar-benar digosok atau jangan-jangan dia kotor gitu. Ini ternyata dia lolos. Ya nggak apa-apa, ini buat pertimbangan ya buat teman-teman juga yang lainnya nanti ketika membuat dusel gitu, ternyata dusel juga ada kok. Tapi sangat berisiko dan Febri ini malah dia berani dan lolos gitu. Dan satu hal lagi catatannya dia rapotnya bagus 92 ya. Ada alumni nggak di sana? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Oke, Cikidang itu di mana itu? Tasik. Sukabumi. Sukabumi. Oke, kita lanjut ke karya kedua. Nah, karya kedua ini apa ini? Komik atau apa? Iya, Pak, komik. Oke. Itu juara favorit, Pak. Juara favorit di lomba apa ini? Piala Gubernur Jawa Barat. Oh, oke. Oh iya, di sini masuknya di pilihan kedua berarti ya. Pilihan pertama malah nggak masuk ya? Iya, Pak, betul. Kafe ya. Oke. Kalau saya lihat analisa saya kayaknya memang di gambar suasananya ini yang kurang. Mungkin yang termasuk tadi yang dusel ya. Terus kemudian saya lihat di sini anatomi juga kurang sempurna gitu ya. Jadi kalau itu sudah kamu sempurnakan mungkin bisa masuk ke DKV gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Febri. Saya lanjutkan ke Meru. Ada Meru? Mbak. Panggilannya siapa sih? Meru apa? Iya, Meru. Ya panggilannya Meru. Oke. Coba dijelaskan Meru. Jadi di situ kan pas pertama kali soal keluar tuh pasti saya mikirnya bakal banyak perspektif yang pakai satu titik, di mana yang satunya tuh di sini butuh izinnya, yang satu lagi tuh timun emasnya. Jadi aku nyoba sesuatu yang unik gitu. Misalnya pas saya nyoba di draft sketsanya gitu di kota-kota kecil, saya nyoba saya kayak timun emasnya naik sepeda dibonceng emaknya, atau enggak ya naik apalah gitu biar sedinamis mungkin. Dan aku juga pas di draftnya nyoba yang satu titik perspektif, cuma saya ngerasanya ada yang kurang gitu. Jadi saya nyoba perspektif yang apa sih ini namanya Pak perspektifnya? Mata ikan. Ya, mata ikan gitu. Terus karena pas pakai perspektif satu titik itu merasa kurang suasananya gitu. Dan aku juga, saya nggak mau suasananya cuma sekadar timun mesti kejar robot doang gitu, kayak saya mau ada sesuatu aktivitas yang lain bisa berhubungan gitu. Si timun di situ dilihat kalau timun mestinya naik sapi terus nyerodok bapak-bapak yang mau lagi beli ya buah-buahan gitu. Okay. Terus di situ sisi kanan kirinya saya juga masih bisa gambar kayak situasi rumahnya, terus orang-orang larian gitu. Terus di sisi atasnya juga gitu saya masih bisa gambar hutan yang kelihatannya tinggi gitu, jadi bisa kesannya ya hutan gitu. Jadi gitu doang. Oke. Dan ini ada angsa yang sangat kamu buat sangat detail, itu sangat, kalau menurut saya itu sangat menarik perhatian si penilai. Penilai akan langsung melihat, oh ya ini sudah jago ini gitu. Jadi dari apa yang ditunjukin itu sudah cukup bisa paling nggak ada perhatian dulu gitu dari penilai, oh ini sudah jago ini, sebentar. Jadi cara menilai kan kayak disortir dulu kan, sortir dulu. Oh ini sudah masuk. Jadi kalau misalnya kita pegang kertas tuh kayak gitu. Jadi kayak kita, oke sudah, ini tak catat dulu. Kalau saya dulu misalnya nilai ya gitu, saya catat dulu gitu. Siapa aja yang bagus saya catat dulu gitu. Nah ini kelihatan. Lalu detailnya misalnya kayak ada orang yang tidur telentang, kemudian ada jarinya yang sangat detail, itu bagus menurut saya ya. Ini mungkin juga teman-teman yang lainnya juga bisa pertimbangan itu ya. Cari detail yang menurut kalian
sangat jago di situ gitu. Meru pernah gambar itik sebelumnya? Apa namanya? Angsa sebelumnya? Enggak sih, saya lihat referensinya dari Pinterest gitu, kayak angsa ngadep kemana gitu, saya gambar gitu, saya modif gitu. Oke, ini buat teman-teman yang lainnya ya, referensi itu penting ya, biar kita kaya ini idenya. Enggak cuman kalau kita idenya hanya dari apa istilahnya itu imajinasi aja, ngawang-ngawang aja, itu kadang-kadang apa istilahnya ya, nggak pengalaman kita. Nah, sekarang kalau udah ada foto, kalau nggak ada basicnya ya Pak. Nah ya. Oke, dan nggak ada alumni ya di tempatmu ya, di ITB ya? Enggak. Ya, ini sudah ada contoh yang lain bahwa alumni itu nggak ngaruh, bahkan di ITB pun nggak masalah ya. Oke, kita lanjut ke karya. Nah, ini karya apa ini? Sepertinya banyak. Komik scroll webtoon buat lomba FLS 2N. Ini yang buat provinsi juara 1. Oh, mantap. Provinsi itu di Jakarta berarti ya? DKI ya? Iya. Oke, mantap. Ini juga buat teman-teman yang lainnya, gimana cara melayout karya-karya yang banyak ya. Nah, ini bisa juga dengan cara seperti ini. Mereka ada yang nanya, gimana kalau karya saya itu film? Saya pernah buat film ya, dibuat screenshot per scene-nya gitu. Itu ya. Oke, terima kasih Meru. Namanya memang Meru aja, satu kata aja. Namanya. Enggak, itu cuma nama panggilan, hehe. Oh, oke deh. Oke, terima kasih Meru. Kita lanjut ke Vika. Ini karya terakhir ya. Nanti setelah ini kalian boleh tanya jawab ya. Tanya jawabnya enaknya langsung aja ya. Karena kalau chat ya sama aja di grup ya. Enak kan kita interaktif ngobrol aja ya. Nanti saya akan pilih siapa yang mau bertanya dulu. Oke, sekarang kita ke Vika. Vika ada Vika? Ada Pak. Oke, Vika, ayo silakan dijelaskan. Jadi saya bikin Gamsus ini tuh sekitaran 5 harian. Saya ngerjain juga sampai dibawa ke sekolah, Pak. Terus saya mulai sketsa di sketchbook saya. Saya bikin beberapa sketsa buat nentuin nanti robotnya ditaruh di mana, terus perspektifnya pakai perspektif apa. Terus saya juga nentuin orang-orangnya yang ada di dalam Gamsus ini tuh bakal ada apa aja. Jadi kan saya bikin ada ibu-ibu gendong bayi, terus ada anak-anak yang lagi megang lato-lato, terus ada juga yang dokter di dalam klinik kayak gitu. Gitu aja sih, Pak. Mana dokter? Ini, Pak. Ada. Yang di dalam rumah. Orangnya itu ya? Iya, Pak. Oke. Nah, ini bagus ya. Buat teman-teman yang lainnya juga bagaimana dia bisa mengeksplorasi idenya sampai seperti itu. Saya juga nggak bayang kalau dalam sebuah itu ada klinik bersama gitu ya, tapi ketika Vika bisa menyampaikan itu luar biasa sih saya gitu ya. Terus ekspresinya saya lihat ekspresinya lempeng ya, emang gitu ya, kamu nggak bikin ekspresi yang ketakutan atau yang teriak atau yang apa gitu? Enggak, jadi saya kalau menurut saya ya Pak, ekspresi yang lebih mendukung kayak sedih gitu kan, rumah-rumahnya hancur, terus mereka juga jadi kan karena rumahnya hancur jadi mereka sedih gitu loh Pak. Oh, jadi itu karena sedih, bukan karena takut. Iya. Itu robotnya kan juga kayak diem gitu, kayak robotnya juga kayak kasihan gitu mau makan orang-orang gitu ya. Oke, nggak ada alumni ya di sana ya? Nilaimu 85. Oke, nah ini juga salah satu bukti bahwa alumni itu nggak ngaruh ya. Ya semuanya itu kita fair, bahkan saya menilai, dulu pengawas saya menilai itu, saya nggak melihat ini namanya siapa, dia alumni mana, gitu, sekolahnya mana gitu. Jadi mana bisa saya bisa menentukan bahwa ini tuh alumninya sudah ada lalu nggak diterima gitu ya. Oke, karya terakhir ini apa ini? Ini malaikat Pak. Maksudnya? Jadi waktu lomba, saya bikin enggak Pak. Saya bikin ini 3 minggu sebelum pendaftaran. Jadi gambar suasana kan dulu atau ini dulu? Ini dulu karya bebas dulu. Jadi kan saya tahu dari orang-orang yang udah ikut SNBP tahun lalu Pak. Jadi katanya tuh harus bikin karya bebas gitu Pak. Jadi saya udah merencanain dari awal karya bebas yang mau saya bikin kayak gimana. Terus saya milih buat bikin karya digital, ilustrasi digital. Karena saya suka kayak malaikat-malaikat gitu Pak. Saya juga terinspirasikan dari
komik Jepang, dari anime Jepang kayak gitu-gitu, Pak. Oke. Oke, lalu strategimu milih pilihan satu di kafe isi Solo sama desain grafis polimedia apa? Strateginya gimana deh? Karena pertama itu saya milih DKV isi Surakarta karena saya pengen kuliah di Solo, Pak. Tapi karena nggak keterima, terus balik Jakarta lagi. Ya, terus yang kedua itu kan saya dari Jakarta, Pak. Kan kalau misalnya mau pilih 2 prodi, yang satunya harus di domisili yang sama kayak sekolah. Jadi saya milih di desain grafis polimedia. Dan alhamdulillah keterimanya di situ. Oke. Terus nggak ada alumni ya di sana ya? Nggak ada, Pak. Oke, terima kasih Vika. Kita ternyata ini cukup panjang ya. Coba saya pengen nanya ke teman-teman yang lainnya nih. Kira-kira masih kuat kita lanjutkan atau gimana? Coba kalau kalian masih kuat gini dong. Saya pengen tahu di itunya, di apa namanya? Lanjut. Oke, masih kuat. Lanjutin aja, Pak. Lanjutin ya. Oke, saya yang sekarang capek, saya tak istirahat dulu, iklan dulu ya. Nanti kalian silakan raise hand ya. Saya pengennya kita prioritaskan kita ngobrol ya. Karena kalau chat ya di grup juga bisa ya. Oke, saya istirahat dulu. Ini saya share iklannya karena juga ada titipan iklan juga dari sponsor karena nanti narasumber ini nanti akan dapat jaket semuanya ya.